Raden Arya Wirya-Atmaja. Raden Ngabei Arya Wirya-Atmaja dikenal sebagai pelopor pertama gerakan perkoperasian di Indonesia dengan mendirikan bank simpan pinjam yang diberi nama De Purwakerta Hoop and Sparbank der Inlandse Hoofden, yang berarti bank simpan pinjam para priayi Purwokerto. Ini ditujukan untuk membantu teman mereka sesama pegawai negeri pribumi agar terbebas dari hutang. Pada usia 21 tahun, Raden Arya Wirya-Atmaja bekerja menjadi juru tulis katrolier Belanda di Banjarnegara. Kemudian, Raden Arya Wirya-Atmaja menjadi Mantri Polisi di Bawang, Distrik Singamerta, Banjarnegara selama 9 tahun. Pada tahun 1863, Arya diangkat menjadi Wakil Wedana Batur. Namun setelah 3 tahun, dimutasi ke tempat kelahirannya untuk menjadi Wedana Adireja. Beberapa tahun kemudian, Raden Arya diangkat menjadi Patih di Purwokerto. Di tahun 1896, saat Raden Arya Wirya-Atmaja menjabat sebagai Patih Purwokerto, beliau mendirikan bank simpan pinjam bagi pegawai negeri yang menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Raden Arya meniru sistem bank kredit seperti yang ada di Jerman. Bank tersebut dilanjutkan oleh Der Wolf van Westerode dan dikenal dengan Hoop and Sparbank dengan anggota yang kebanyakan petani. Agus Sudono. Agus Sudono merupakan anak pertama dari pasangan R.M. Darmohusodo dan Mujiatun. Lahir pada tanggal 2 Februari 1933. Semasa kecil, beliau sering memperhatikan nasib para pekerja pabrik gula di daerahnya. Menurutnya, para pekerja pabrik gula itu tidak mempunyai kekuatan untuk memperbaiki penghasilan dan sulit menaikkan tingkat kesejahteraan. Melihat kenyataan ini, di kemudian hari ia menemukan ide untuk membentuk wadah yang kini dikenal dengan istilah koperasi karyawan, atau lebih tepatnya Inkopkar atau Induk Koperasi Karyawan. Agus Sudono juga adalah mantan Ketua Umum Federasi Guru Seluruh Indonesia atau yang disingkat PBSI, dan tercatat pernah menjadi anggota Badan Eksekutif Organisasi Buruh Internasional atau yang disingkat ILO. Ia dianggap sebagai tokoh legendaris keburuhan Indonesia yang melintasi dua zaman, yakni Orde Lama dan Orde Baru. Dr. Insinyur Haji Bedu Amang MA. Dr. Insinyur Haji Bedu Amang MA lahir di Ujung Pandang 7 Agustus 1936 dan meninggal pada 9 Januari 2021 dalam umur 84 tahun. Beliau pernah menjadi asisten satu Menteri Negara Pangan sebelum diangkat sebagai Kepala Bulog periode 1995 hingga 1998. Menjadi Deputi Pengadaan dan Penyaluran Bulog pada 1998 hingga 1999, lalu menjadi Ketua Umum PP Perhepti atau Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia selama 2 periode, yaitu periode 1993 hingga 1996 dan periode 1996 hingga 1999. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden ASAE atau Asian Society of Agricultural Economists periode 1996 hingga 1999. Yang tulis 1997, beliau diangkat sebagai guru besar luar biasa di Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin Ujung Pandang. Menurut Bedu, koperasi sangatlah cocok dengan kondisi kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Sistemnya memberikan rasa kebersamaan dan keharmonisan, serta menumbuhkan kebersamaan usaha, sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, yang bisa merugikan semua pihak. Salah satu contoh koperasi yang dikembangkan oleh beliau adalah koperasi pelayaran yang diketuainya sendiri.
Koperasi itu memiliki anggota 400 pemilik perahu layar motor di seluruh Indonesia. Usaha yang telah dilakukannya sebagai ketua, selain memberikan training kepada anggota untuk memprofesionalkan pekerjaan mereka, juga membantu mengusahakan memperoleh kredit sekaligus menata kehidupan mereka, yang tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan para anggota. Ediwan Ediwan dikenal sebagai salah satu tonggak koperasi pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Tahun 1944 merupakan tahun pertamanya masuk koperasi. Sejak itu, ia telah berperan mulai dari sebagai pengelola dan penggagas pengembangan koperasi. Setiap detik waktunya dicurahkan untuk mengelola, membesarkan, dan mencari gagasan-gagasan baru untuk mengembangkan koperasi. Beliau adalah seorang tokoh yang sangat disayangi di seantero Indonesia. Salah satu koperasi yang dikembangkan adalah koperasi perikanan yang beranggotakan para nelayan miskin. Tidak hanya sampai di situ saja, Edwin juga menggagas pendirian bank koperasi yang sekarang kita kenal dengan Bukopin. Muhammad Iqbal Insinyur Muhammad Iqbal merupakan mantan Ketua Dewan Mahasiswa ITB Bandung pada tahun 1977. Beliau seorang penggagas koperasi sekunder bagi mahasiswa yang direalisasikan pada tanggal 11 Juni 1981 dengan nama Kopindo atau Koperasi Pemuda Indonesia. Ia mulai tertarik kepada hal-hal yang bersifat kooperatif sejak masih menjadi mahasiswa ITB. Ketika tahun 1980, diadakanlah seminar mengenai koperasi mahasiswa oleh Direktorat Jenderal Koperasi. Sejak saat itu, timbul gagasan untuk mendirikan koperasi sekunder di kalangan pemuda dan mahasiswa. Yang nantinya, lahirlah Koperasi Pemuda Indonesia atau Kopindo. Koperasi-koperasi mahasiswa muncul dan langsung ikut mendukung didirikannya Koperasi Pemuda Indonesia tersebut. Tokoh kelahiran Yogyakarta 5 November 1955 itu, selain berpengalaman di lapangan, juga pernah mengikuti seminar dan latihan di dalam maupun di luar negeri. Di antaranya latihan penyuluhan bagi pejabat koperasi di Jakarta dan seminar mengenai audit koperasi di Jerman Barat. Mubha Kahar Muang, SE. Wanita kelahiran Ujung Pandang, Makassar 7 April 1953, menjadikan aktivitas organisasi sebagai bahan hidupnya. Dedikasinya kepada Kosi Jaya atau Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya menjadikan dirinya sebagai salah satu tokoh koperasi di Indonesia. Mubha Kahar Muang banyak terlibat di berbagai organisasi, mulai dari KNPI, Himpunan Wanita Karya, atau Kosgoro. Salah satu prestasi yang tak kalah penting adalah keterlibatannya di Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya, atau disingkat Kosti Jaya. Keberadaan Mubha dengan segala kiprahnya telah menjadi duta kaum wanita Indonesia, khususnya di dunia koperasi, yang selama ini masih terkungkung dengan mitos-mitos yang serba membatasi. Ia tampil gigih dan kemudian berhasil, sebuah figur yang langka yang layak dijadikan teladan bagi kaumnya.